Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Herana Putri dengan NIM 210311100101 dari kelas C, Angkatan 2021, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Video ini dibuat bermaksud sebagai laporan praktikum dasar-dasar ilmu tanah yang menjelaskan tentang materi dasar-dasar ilmu tanah acara 1, yaitu pengambilan sampel tanah. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang pengertian tanah. Tanah sebagai media tumbuh tanaman dapat dicirikan berdasarkan morfologi, karakteristik fisika, kimia, dan biologi. Semua karakteristik tanah tersebut saling mengkait, mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi, karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan unsur hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Yang selanjutnya ada pembahasan. Pembahasannya yaitu pengambilan sampel tanah. Pengambilan contoh tanah merupakan tahapan yang sangat penting dalam analisis tanah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi validitas hasil analisis tanah. Oleh karena dalam setiap analisis tanah diperlukan sampel tanah yang berbeda, maka cara pengambilan contoh tanah yang tepat sesuai dengan jenis analisis merupakan persyaratan penting. Secara umum, sampel tanah dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada sampel tanah utuh atau tidak terganggu. Untuk analisis kerapatan limbah atau isi, susunan pori tanah, dan porositas total, potensial air tanah, kadar air volume, dan permeabilitas tanah. Pengambilannya dengan ring baja sehingga kondisi sampel tanah diharapkan tidak berbeda dengan kondisi aslinya. Yang kedua, ada sampel tanah agregat utuh untuk mengamati bentuk dan kemantapan agregat. Pengambilan dengan cangkul atau skop dan harus dijaga agregat agar tidak rusak. Yang ketiga, ada sampel tanah biasa untuk analisis kimia tanah, kadar air tanah, tekstur, dan untuk percobaan pot. Pengambilan sampel tanah dalam jumlah sedikit dapat dilakukan dengan bor tanah dengan kedalaman tertentu. Sedangkan untuk sampel tanah dalam jumlah besar dapat digunakan dengan cangkul, skop, atau pengeruk tanah otomatis, namun kedalamannya harus seragam. Selanjutnya juga perlu diperhatikan dalam hal penyimpanan sampel tanah. Sebaiknya contoh tanah atau sampel tanah disimpan dalam ruangan lembab atau kelembaban relatif kurang lebih 90% dan suhu dingin 4 derajat Celcius dengan variasi suhu yang kecil atau bahkan suhu negatif 20 derajat Celcius jika untuk jangka yang lama. Yang selanjutnya ada pengambilan sampel tanah utuh. Alat-alat yang digunakan yaitu 1. Ada tabung besi baja, 2. Skop atau cangkul, dan ketiga ada pisau yang tajam dan tipis atau gergaji triplex. Cara kerja pengambilan sampel tanah utuh, tahap-tahapannya 1. Ada ratakan atau bersihkan lapisan atas tanah yang diambil, kemudian letakkan tabung tegak pada lapisan tanah tersebut. 2. Gali tanah di sekeliling tabung dengan skop atau pisau. Yang ketiga, iris tanah dengan pisau sampai hampir mendekati lubang. Yang keempat, tekan tabung sampai 3/4 bagiannya masuk ke dalam tanah. Yang kelima, letakkan tabung lain tepat di atas tabung kedua, masuk ke dalam tanah kira-kira 1 cm. Yang keenam, tabung beserta tanah di dalamnya digali dengan skop atau cangkul. Yang ketujuh, pisahkan kedua tabung dengan hati-hati, kemudian potonglah tanah kelebihan yang ada pada bagian atas dan bawah tabung sampai rata sekali. Agar tidak terjadi penutupan pori tanah, pemotongan dilakukan sedikit demi sedikit dan posisi pisau miring, bukan tegak lurus. Yang kedelapan, tutuplah tabung dengan tutup plastik. Yang kesembilan, ulangi pekerjaan tersebut untuk contoh tanah dari kedalaman lainnya jika diperlukan. Yang kesepuluh, pasang label untuk menandai sampel tanah. Yang ke-11, catat label dan penjelasan tentang asal sampel, tanggal pengambilan sampel, dan kondisi lahan di tempat pengambilan sampel. Untuk catatannya, ada bahwa pengambilan contoh tanah utuh yang paling baik adalah sewaktu tanah dalam keadaan kandungan air sekitar kapasitas lapang. Kalau tanah terlalu kering, dianjurkan untuk menyiramnya dengan air yang cukup sehari sebelum pengambilan sampel.
Jangan sekali-sekali menggunakan palu atau pemukul lainnya untuk memasukkan tabung ke dalam tanah. Yang kedua, ada pengambilan sampel tanah biasa atau terganggu. Peralatan atau alat-alat yang digunakan yaitu 1. Ada bor tanah, 2. Cangkul, 3. Pisau, 4. Kantong plastik tempat penyimpanan sampel tanah, dan 5. Kertas label dan spidol. Cara kerja atau langkah-langkah dalam pengambilan sampel tanah biasa atau terganggu. Urutannya yang pertama, bersihkan permukaan tanah dari rerumputan dan serasah tumbuhan. Yang kedua, gunakan bor dengan cara menekan dan memutar ke arah jarum jam dan angkat bor jika sudah mencapai kedalaman yang diinginkan. Yang ketiga, sampel tanah diambil dengan pisau pada sampel tanah bagian tengah di mata bor. 4. Masukkan sampel ke dalam kantong plastik lalu dilabeli. 5. Untuk analisis kimia, biasanya diperlukan sampel tanah komposit atau penyatuan dari beberapa hasil pengeboran diambil rata-ratanya. Yang keenam, untuk percobaan pot diperlukan tanah jumlah banyak sehingga biasa dilakukan dengan cangkul atau mesin pengeruk tanah disesuaikan dengan kedalaman, biasanya 0-20 cm. Yang ketujuh, selanjutnya untuk analisis sampel tanah dikering udarakan dan diayak lolos ayakan 2 mm atau disesuaikan dengan macam analisisnya. Untuk percobaan pot tanah perlu diayak lolos ayakan 2 mm sehingga tanah seragam, tidak menjadi faktor yang berpengaruh atau yang tidak diperhitungkan dalam percobaan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, sampel tanah disimpan pada wadah yang tertutup yang ditempatkan pada ruang yang aman. Untuk percobaan pot tanah, langsung dimasukkan ke dalam pot. Jika sampel tanah disimpan dulu sebelum percobaan, simpan pada wadah berwarna gelap yang tertutup sehingga terhindar dari sinar matahari langsung dan percikan air hujan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi, karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan unsur hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Dalam analisis tanah, diperlukan pengambilan sampel tanah. Sampel tanah sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu sampel tanah utuh atau tidak terganggu, sampel tanah agregat utuh, dan sampel tanah biasa atau contoh tanah terganggu. Dalam penyimpanan sampel tanah, sebaiknya sampel tanah disimpan dalam ruangan yang lembab, kelembapan relatif kurang lebih 90%, dan suhu dingin 4 derajat Celcius dengan variasi suhu yang kecil atau bahkan suhu kurang dari 20 derajat Celcius jika untuk jangka yang lama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.